Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap manusia akan bertanggung jawab atas perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan ketika di dunia. Balasan bagi yang timbangan akhiratnya lebih berat amal kebaikan, maka surga penuh kenikmatan sebagai balasannya. Sedangkan balasan bagi orang yang berat timbangan amal keburukan itu akan dibalas dengan neraka yang penuh siksaan dan azab yang pedih. Sudah barang tentu, tidak ada manusia yang ingin masuk neraka. Neraka yang menyeramkan dan begitu mengerikan siksaan yang digambarkan dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan ada beberapa tingkatan neraka yang berbeda-beda, sesuai amalan buruk yang dilakukan. Salah satunya adalah neraka Sakor. Lalu apa itu neraka Sakor? Neraka Sakor ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Neraka Sakor itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani, dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Neraka Sakor itu menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 27-30. Benar-benar sungguh mengerikan siksaan yang ditimpakan kepada para penghuninya. Lalu siapa golongan yang menjadi penghuni neraka Sakar? Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Selain tidak pernah sholat, Allah menyediakan neraka Sakar bagi mereka yang tidak pernah memberi makan orang miskin, membicarakan keburukan, dan tidak percaya hari pembalasan. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-46. Dalam ayat tersebut, setidaknya ada 4 ciri-ciri penghuni neraka Sakar, yaitu 1. Golongan orang yang tidak mengerjakan sholat. Kedudukan sholat adalah tiang dari agama Islam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat ini langsung dari Allah saat peristiwa Isra dan Miraj. Saking begitu pentingnya, maka perintah sholat pun banyak terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya, Allah berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra, plus ayat 78. Selain itu juga, sholat wajib ini telah ditentukan atas waktu pengerjaannya, terkandung dalam Al-Quran yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab, yang mana siapa yang mendirikan sholat, maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya pasti rusak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hamba-Ku memiliki silat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasai nomor 466. Oleh karena itu, bagi yang enggan mendirikan sholatnya, Allah memberikan balasan berupa neraka Sakor. 2. Golongan orang yang enggan memberi makan orang miskin. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan dan membantu saudara sesama muslim, terlebih lagi yang kondisinya susah, fakir, atau miskin yang sangat butuh pada makanan. Bahkan orang miskin, termasuk salah satu dari 8 golongan mustahik atau penerima zakat. Orang yang enggan membelanjakan atau menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkannya, khususnya fakir dan miskin, maka bisa dianggap orang bakil. Padahal Allah melarang sifat bakil. Disampaikan juga dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah Allah datangkan padanya kekayaan lalu dirinya enggan mengeluarkan zakatnya, maka akan dijadikan kelak pada hari kiamat, harta tersebut baginya seekor ular yang berkepala botak, dengan 2 lidah yang berbisa kemudian mengejarnya, sambil mematuki dengan mulutnya sembari berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala,
Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Quran Surah Al-Imran ayat 180. Hadis riwayat Bukhari nomor 1403 dan Muslim nomor 987. Oleh karena itu, kita harus mencintai dan menolong kesusahan orang miskin, yang termasuk kebaikan yang akan memudahkan hisab seorang muslim pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. 3. Golongan yang berbincang dengan tujuan batil. Perkara lisan memang dapat mengantarkan ke neraka, karena mudah sekali lidah kita mengucapkan hal-hal yang batil, atau bahkan menyakiti hati orang lain. Tak jarang pula, ketika berkumpul bersama teman-teman sering membicarakan hal-hal yang tak bermanfaat, seperti ghibah, menyebarkan berita bohong dusta, menjelek-jelekan, atau juga memfitnah orang lain. Tidak sedikit pula, orang justru meremehkan dosa dari lisan, yang padahal dosa tersebut besar di hadapan Allah. Allah berfirman, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau, ya Rabb kami, ini adalah dusta yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 15-16. Oleh karena itu, setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, hendaknya merenungkan terlebih dahulu dalam dirinya sebelum berucap, apa akibat baik dan buruknya. Jika memang ada manfaatnya, maka dia baru berbicara. Namun jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga lisan ini dan mengarahkannya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. 4. Golongan orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Meyakini adanya tanda hari pembalasan adalah bukti atas keimanan, namun memang ternyata ada orang susah percaya dengan akhirat, karena akhirat adalah hal gaib yang belum dirasakannya. Padahal kedustaan terhadap hari pembalasan ini akan terjawab dengan datangnya kematian kepadanya, dan orang yang mendustakan akhirat akan menyesal. Allah berfirman, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan kepada mereka inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 10-17. Dalam ayat lainnya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surah Toha ayat 15. Selain itu, ada di antara sifat orang yang mendustakan hari pembalasan, adalah tidak punya kasih sayang pada anak yatim, dan orang miskin. Allah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Maun ayat 1-3. Demikianlah ciri-ciri penghuni neraka Sakor yang wajib kita hindari. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan untuk senantiasa berbuat baik dan istiqomah dalam menegakkan syariat Allah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.